Dan inilah the ultimate battle antara RTX 3060 melawan Radeon RX 6600. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini kita akan menguji coba performa dari Radeon RX 6600 ini yang baru saja rilis ya. Meskipun beberapa bulan yang lalu itu Radeon telah merilis yang versi XT-nya yaitu 6600 XT. Kenapa sih kok ngerilis yang 6600 doang nih ya? Well, ya pasti banyak faktor lah ya. Tapi yang kita bahas adalah mengenai performanya. Banyak yang bilang kalau Radeon RX 6600 ini performanya itu tipis-tipis. Bahkan ada yang bilang setara untuk performanya. Tetapi di 1080 gaming nih. Jadi kita nggak akan coba di 2K atau apalagi 4K ya. Pasti nggak kesana pasarnya karena di sini emang dikhususkan untuk 1080. Dan sebelum pengujian ini kita mulai, mungkin kita akan coba perkenalkan dulu untuk Radeon RX 6600 ini. Untuk Radeon RX 6600 ini itu juga sudah menggunakan arsitektur RDNA 2 yang mana itu sama seperti yang seri XT-nya. Dan untuk spesifikasinya mungkin di sini akan coba kita lihat bareng-bareng. Dimana untuk stream prosesornya di sini itu ada 1792, kemudian game clocknya itu ada di angka 2044 MHz. Sedangkan untuk boost clocknya up to 2491 MHz. Kemudian untuk memorinya di sini sudah menggunakan 8 GB dan untuk infinite cache-nya itu sudah 32 MB. Well, itu hanyalah basic ya, pengenalan basic dari Radeon RX 6600 ini. Dan secara performa di sini kita akan mencoba ya mungkin di 3D Mark, kemudian ada di Furmark, kemudian kita akan lanjut ke pengujian pada game. Nah, sebelum kita masuk ke pengujiannya, kita akan coba perkenalkan juga untuk komponen-komponen pendukung dari Vega yang akan kita gunakan kali ini. Yang pertama untuk prosesornya, di sini kita menggunakan Intel Core i9 11900. Ini generasi terbaru yaitu generasi 11 dan juga untuk motherboardnya, di sini kita menggunakan Asus Prime Z590P. Next untuk RAM-nya, di sini kita pakai RAM dari tim Delta Tough Gaming RGB 2x8 GB 3200 MHz. Dan untuk SSD-nya atau penyimpanannya di sini kita pakai SSD dari player M.2 NVMe 512 GB. Dan yang terakhir untuk power supply-nya di sini kita pakai yang 750 watt dari Corsair CX750 80 plus bronze. Dan pastinya yang terakhir ya untuk VGA-nya, ya ini bisa kalian lihat untuk VGA-nya di sini kita pakai VGA dari Asus Radeon RX 6600. Dan untuk VGA 3060-nya di sini kita pakai yang dari Colorful iGame RTX 3060 Bilibili eSport Edition nih. Sempat waktu itu kita bahas dan nggak usah bertele-tele kali ya. Kita akan coba langsung masuk pada pengujian yang pertama. Di pengujian yang pertama ini kita melakukan rendering pada 3D Mark Time Spy. Mungkin di sini terlihat ya untuk skornya sendiri itu memang lebih unggul pada 3060. Yang mana untuk GPU skornya pada 3060 itu mencapai 8792. Sedangkan pada 6600 hanya 7709. Dengan FPS pada grafik tes 1 dan 2-nya, yang pertama untuk 3060 itu 55 FPS, sedangkan pada 6600 itu ada di 50 FPS. Kemudian grafik tes 2 ada di angka 47 FPS pada 3060, sedangkan pada 6600 itu ada di angka 44 FPS. Ini poin pertama untuk 3060. Well, kita akan coba lanjut untuk pengujian yang berikutnya yaitu pada Furmark. Dan untuk pengujian Furmark ini kita menggunakan preset yang 1080 pixel. Dan untuk skornya sendiri, di sini terlihat bahwa 3060 berhasil unggul yaitu pada di angka 7801, sedangkan untuk 6600 itu ada di angka 6988. Dan untuk temperaturnya di sini mungkin cukup unik karena pada 3060 itu ada di angka 61 derajat Celcius, sedangkan pada 6600 itu sedikit lebih dingin yaitu di 59 derajat Celcius. Well, untuk skor hampir 1000 ya, itu perbedaannya cukup jauh. Jadi untuk pengujian yang kedua ini dimenangkan oleh 3060. Next, kita akan langsung masuk ke pengujian pada game Assassin's Creed Valhalla. Untuk presetnya di sini kita pakai yang mentok yaitu ultra high. Kemudian untuk resolusi semuanya kita pakai di 1080 pixel. Dan kita lakukan benchmark untuk 3060. Di sini kita bisa mendapatkan average FPS-nya ada di angka 67 FPS. Sedangkan pada 6600 itu average FPS-nya 71 FPS. Dan
untuk min to max FPS-nya pada 3060 ini ada di angka 49 hingga 122 FPS, sedangkan pada 6600 mendapat start dari 35 hingga 108 FPS. Nah, untuk pengujian yang ketiga ini pada game Assassin's Creed Valhalla dimenangkan oleh RX 6600. Well, mungkin buat teman-teman yang belum tahu bahwa Assassin's Creed Valhalla ini memang bekerja sama dengan AMD, sehingga jika kita menggunakan grafik card dari AMD itu akan kebus ya secara performanya. Well, itu yang terjadi saat ini sehingga kelihatan untuk skornya itu dimenangkan oleh 6600. Next, kita akan masuk ke pengujian game yang kedua, yaitu ada di game Horizon Zero Dawn. Untuk game Horizon Zero Dawn ini kita masih menggunakan preset yang mentok, yaitu Ultimate Quality, dan di sini bisa kita lihat untuk skornya pada 3060 itu mendapatkan rata-rata FPS-nya di angka 70. Kemudian untuk core-nya itu mendapatkan 12.241. Sedangkan pada RX 6600 untuk average FPS-nya itu ada di angka 72 FPS, dan untuk min to max FPS-nya itu ada di angka 1 hingga 157 FPS, dan skornya itu mendapatkan 13.559. Well, untuk pengujian game yang kedua ini dimenangkan oleh RX 6600. Jadi skornya 2 sama ya untuk overall testnya. Oke, next kita akan langsung masuk untuk game yang ketiga, yaitu Shadow of Tomb Raider. Pada game Shadow of Tomb Raider ini kita masih menggunakan resolusi yang sama dan juga preset yang mentok, yaitu ada di highest. Kita di sini melakukan benchmark dan untuk hasilnya pada 3060 itu mendapatkan average FPS-nya 113 FPS. Sedangkan pada RX 6600 itu mendapatkan 96 FPS. Untuk perbedaan FPS-nya pun di sini terpaut cukup jauh ya. Dan di sini dimenangkan oleh 3060. Well, kita akan langsung masuk untuk pengujian berikutnya, yaitu ada pada game Fortnite. Dan untuk Fortnite ini kita juga pakai resolusi 1080 dengan preset epic, yaitu mentoknya. Dan di sini juga kita nggak menyalakan untuk RTX mode-nya. Jadi kita di sini pakai nggak usah yang pakai RTX on ya, RTX off nih. Dan kita langsung masuk ke gameplaynya, yang mana pada RTX 3060 ini kita bisa mendapatkan kurang lebih FPS-nya ada di angka 100 hingga 130 FPS nih rata-rata. Kemudian untuk RX 6600 di sini hanya mendapatkan skor 70 hingga 90 FPS. Well, untuk perbedaannya juga cukup jauh ya. Sekali lagi di sini RX 6600 kalah terhadap RTX 3060. Skor 4 poin untuk 3060 nih. Oke, kita langsung masuk ke pengujian yang berikutnya, yaitu pada game The Medium. Pada game The Medium ini di sini kita masih menggunakan resolusi yang sama 1080 dan juga untuk presetnya di sini mentok dengan RTX modenya dinonaktifkan. Pada game The Medium ini untuk scene yang masih belum ke split ya. Untuk RTX 3060 di sini mendapatkan skor yang masih lumayan, yaitu 90 hingga 130 FPS. Kemudian untuk RX 6600 di sini mendapatkan 80 hingga 100 FPS. Dan ketika sudah mulai masuk ke scene yang cukup berat di mana ini ke split screen atau multi rendering, untuk RTX 3060 itu mendapatkan skor 60 hingga 70 FPS, sedangkan pada RX 6600 itu ada di skor 50 hingga 65 FPS. Jadi di sini sudah kelihatan ya, untuk RX 6600 mungkin dalam beberapa game cukup unggul, tapi masih banyak juga yang kalah terhadap 3060. Well, kayaknya nggak bisa kita putuskan sampai kita ke pengujian terakhir, yang mana ini adalah Cyberpunk 2077. Pada game Cyberpunk ini kita menggunakan preset Ultra untuk yang pertama, dan untuk preset Ultra ini pada RTX 3060 kita bisa mendapatkan 50 hingga 60 FPS dengan kita hanya berjalan-jalan di sekeliling kota. Sedangkan pada RX 6600 di sini kita hanya mendapatkan 45 hingga 55 FPS. Oke, ini nggak terlalu jauh ya skornya ya, cukup tipis. Dan kita akan langsung coba nyalakan mode Ultra Ray Tracing. Dan well, di sini untuk RX 6600 mungkin memang masih belum support ya untuk DLSS-nya, sehingga ya di sini hanya menyalakan RTX mode-nya dan kita setting ke Ultra. Untuk RTX 3060 mungkin teman-teman nggak perlu kaget ya untuk skornya, karena di sini bisa mendapatkan hasil yang cukup baik, yaitu ada di angka 45 hingga 53 FPS. Sedangkan pada RX 6600, waduh, ini agak hancur skornya ya, karena untuk Ultra Ray Tracing di sini hanya mendapatkan 15 hingga 20 FPS. Jadi di sini sudah terjawab
untuk hasilnya memang masih lebih baik 3060 ya. Dan kita harus akui untuk RX 6600 di sini masih kalah dan hanya unggul di 2 game dari yang kita coba hari ini, yaitu pada Assassin's Creed Valhalla dan juga Horizon Zero Dawn. Oke, ini kayaknya adalah penghujung dari video ini, dan di sini bisa saya bilang mungkin untuk RX 6600 memang masih kalah, tapi kalahnya juga nggak terlalu jauh, sama-sama masih bagus. Dan memang ada beberapa fitur yang tidak bisa dijalankan oleh RX 6600, tetapi yaitu tadi ada plus minusnya. Yang mana untuk 3060 harganya juga lebih tinggi daripada RX 6600. Nah, itu ya, itu perbedaan yang paling kelihatan nih, yang berhasil dimenangkan oleh RX 6600. Harganya lebih murah. Dan juga yang pasti VGA ini, RX 6600, ini adalah VGA yang ramah bagi miners. Jadi buat teman-teman yang memang mau mencari RX 6600 ini dan kalian bukan miners, hanya gamers, kayaknya kalian perlu berwaspada karena barang ini cukup dicari-cari nih, karena harganya juga nggak terlalu tinggi dan juga dia bersahabat untuk para miners. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk mendapatkan VGA ini, RX 6600, kalian dapat membelinya pada link yang sudah tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.